Ini sebenarnya pertemuan pribadi aja antara saya dengan Bang Surya Paloh. Ya kami sahabat, benar-benar saudara sudah lama sekali ya. Karena orang tua Pak Surya Paloh dan orang tua saya itu bersahabat begitu. Dan kami anak-anaknya pun samalah seperti itu. Jadi sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi kadang-kadang suatu waktu saya bertemu beliau sebagai pribadi aja, dan ini tidak ada yang ikut saya, saya sendiri aja dan ngomong dengan beliau lebih 1 jam, cerita banyak hal, dan ya tentu juga membicarakan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ke depan. Dan saya selalu mendengarkan pandangan-pandangan beliau, nasihat-nasihat dari Pak Surya Paloh yang saya kira sangat penting bagi saya pribadi dan juga bagi masyarakat kita. Bagaimana kita harus menjaga rasa kebersamaan, kesatuan kita dan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Itu tadi ya pembicaraannya seperti itu. Di tempat Pak Surya Paloh ya, di Pulau pada hari Jumat tanggal 26 Mei yang lalu hadir langsung Pak AHY ya dengan sekjennya, dengan petinggi Partai Demokrat, lalu Pak Salim Asegaf Al-Jufri dengan Presiden PKS Pak Saihu, Pak Sohibul Imam, ada Pak Muzamil dan beberapa petinggi PKS lainnya. Dari Nasdem ada saya, ada Pak Sugeng, ada Pak Hermawi Taslim. Ya, pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan ya dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem ya, sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi ya. Dan itu pertemuan yang cukup lengkap karena langsung para petinggi utamanya ya yang bertemu ya, itu cukup menggembirakan. Kita bertemu dengan suasana yang sangat akrab ya, dengan semangat kekeluargaan, dan ini untuk menunjukkan bahwa memang koalisi ini masih sangat solid dan kita tentu siap untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan koalisi ini, dan kita justru semakin solid untuk melangkah ke depan. Menyepakati cawapres itu seperti apa? Banyak hal yang kita diskusikan ya, termasuk juga kondisi terkini ya, situasi demokrasi di Indonesia. Bagaimana kemudian kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul di waktu-waktu terakhir ini. Jadi banyak hal ya, termasuk juga ya cawapres dan sebagainya, itu juga bagian dari poin-poin yang mungkin menjadi bahan diskusi pada saat itu. Tapi Pak Sugeng mengatakan 1-2 hari ini akan ada nama cawapres diputuskan. Apakah itu diputuskan saat itu atau seperti apa, Pak? Jadi gini, ada hal-hal yang mungkin kita bisa sampaikan kepada publik secara lengkap ya. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin bagian dari konsumsi untuk internal di kita. Nah, jadi saya akan membagi itu ya, untuk yang memang layak untuk disampaikan kepada publik maka akan kita sampaikan apa adanya. Tapi kalau itu untuk konsumsi internal yang mungkin masih menjadi bagian dari langkah dan strategi kita ya, untuk kepentingan koalisi ini, maka ada hal-hal yang saya batasi ya untuk kepentingan internal saja. Tapi bahwa cawapres itu akan segera dalam waktu dekat diumumkan sudah pasti atau? Gini, yang jelas kita memang sepakat untuk menyerahkan kepada Pak Anies ya. Nanti kita tinggal tunggu ya dari Pak Anies kapan akan menyampaikan siapa yang akan disebutkan namanya. Ini kita serahkan kepada Pak Anies karena memang ini adalah penghargaan kita kepada calon presiden yang kita memang usung ya, untuk kemudian bisa menentukan calon wakil presidennya, dan ya kemudian beliaulah yang nanti akan menyampaikan ya kepada publik ya, rencananya seperti itu. Sudah fix Bukoviva, Mas AHY, Mas Aher, atau nanti ada pada kejutan saat lagi? Nanti pada saatnya Pak Anies tentu akan menyampaikan. Jadi karena kita sudah serahkan kepada Pak Anies, ya tentu tergantung penyampaian oleh Pak Anies seperti apa dan bagaimana penyampaiannya, kapan serta siapanya,
kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Anies. Yusril disebut temui Surya Paloh di Nasdem Tower. Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta, Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Ihzam Mahendra sempat menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Selasa 30 Mei kemarin. Sekjen PBB Afriansyah Nur membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengatakan pertemuan kedua elit parpol itu sekedar silaturahmi dan berlangsung selama 1 jam lebih. Afriansyah mengatakan Yusril sempat bercerita kepadanya terkait rencana bertemu Paloh. Ia mengatakan pertemuan itu turut membahas soal negara. Tapi sebagai sesama ketum parpol tentu bahas soal bernegara dan lainnya, kata Afriansyah kepada cnnindonesia.com Rabu 31 Mei. Afriansyah membantah pertemuan keduanya turut membahas soal peluang PBB merapat ke koalisi perubahan untuk persatuan bersama Nasdem. Ia mengatakan baik Paloh dan Yusril berbicara secara pribadi. Nasdem, PKS, dan Demokrat telah membentuk koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Tidak ada bahas peluang PBB merapat ke koalisi perubahan karena pembicaraan beliau pribadi saja, kata dia. PBB sampai saat ini belum mengumumkan bergabung dengan koalisi partai politik manapun untuk mengusung capres jelang Pilpres 2024. Namun, belakangan ini santer kabar PBB membuka peluang bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama PKB dan Gerindra. Kabar ini pun tak ditampik oleh Afriansyah beberapa waktu lalu. Yusril sebelumnya telah mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis 6 April lalu. Dalam pertemuan itu, Prabowo menggoda Yusril untuk mendukungnya di Pilpres 2024. Sekjen PBB Afriansyah Nur membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengatakan pertemuan kedua elit parpol itu sekedar silaturahmi dan berlangsung selama 1 jam lebih. Afriansyah mengatakan Yusril sempat bercerita kepadanya terkait rencana bertemu Paloh. Ia mengatakan pertemuan itu turut membahas soal negara. Tapi sebagai sesama ketum parpol tentu bahas soal bernegara dan lainnya, kata Afriansyah kepada cnnindonesia.com Rabu 31 Mei. Afriansyah membantah pertemuan keduanya turut membahas soal peluang PBB merapat ke koalisi perubahan untuk persatuan bersama Nasdem. Ia mengatakan baik Paloh dan Yusril berbicara secara pribadi. Nasdem, PKS, dan Demokrat telah membentuk koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Tidak ada bahas peluang PBB merapat ke koalisi perubahan karena pembicaraan beliau pribadi saja, kata dia. PBB sampai saat ini belum mengumumkan bergabung dengan koalisi partai politik manapun untuk mengusung capres jelang Pilpres 2024. Namun, belakangan ini santer kabar PBB membuka peluang bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama PKB dan Gerindra. Kabar ini pun tak ditampik oleh Afriansyah beberapa waktu lalu. Yusril sebelumnya telah mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan,